Akhirnya, setelah 2 tahun menunggu, film Perempuan Bergaun Merah ini resmi tayang juga di bioskop. Menurutku, film Perempuan Bergaun Merah ini cukup berhasil membawa experience baru lagi nih di dunia perhororan Indonesia yang lagi-lagi hadir di bioskop. Alur cerita di film ini cukup rapi, tidak bertele-tele, jadi langsung to the point aja. Namun, aku ngerasa untuk bagian penceritaan agak sedikit lemah serta adanya beberapa plot hole. Unsur mitologi Tiongkok bisa kental kurasakan di film ini, mulai dari sembayang, ritual, dukun, hingga legenda Nugui yang diangkat di sini. Legenda Nugui itu sendiri merupakan perwujudan dari hantu perempuan bergaun merah yang semasa hidupnya disakiti nih oleh laki-laki dan menuntut pembalasan dendam. Soal sinematografi di sini sudah cukup oke, dan yang aku suka dari sinematografi di film ini yaitu adanya beberapa shot dan pengambilan angle yang sangat ciamik dan berbeda, jadi semakin menambah atmosfer horornya. Scoring musik yang disajikan di film ini pun sudah cukup baik. Untuk beberapa treatment horror dan horror sequence di sini sangat terasa sempurna, unik, fresh, apik, dan sangat berbeda dari horror yang tayang sampai sekarang. Walaupun rating film ini 13 plus remaja, namun film ini sudah menampilkan nih beberapa unsur gore yang cukup brutal dan bikin ngilu sih untuk sekelas 13 plus ya. Yang aku juga suka di sini kita dihadirkan nih dengan ketegangan dan unsur jump scare yang sama sekali nggak murahan. Jadi terlihat sangat berkelas, apalagi ada momen-momen yang bikin gregetan penonton juga nih. Untuk aspek teka-teki pun juga cukup terasa sih. Jadi kayak bikin aku penasaran kenapa sih ini terjadi. Kenapa sih itu terjadi? Kemudian yang aku suka dari aspek teka-teki ini adalah adanya beberapa scenes yang sebenarnya itu memberikan clue loh yang lumayan mind blowing sih. Kenapa itu terjadi? Pokoknya berhubungan dengan elemen air lah yang bikin semakin menarik dan berbeda film ini. Serta adanya plot twist yang cukup berlapis juga nih di film ini. Untuk bagian babak ketiga alias klimaks itu merupakan salah satu scenes favorit aku sepanjang film ini yang cukup memuaskan. Benar-benar vibes-nya terasa banget sebelum iblis menjemput. Mungkin karena film ini juga merupakan spin-off dari Sebelum Iblis Menjemput ya, makanya ada scenes yang serupa tapi tak sama nih. Tak lupa juga film ini juga ada satu scene komedi yang lumayan memorable sih buat aku, yang kalau kalian nonton itu ada salah satu scene yang benar-benar kocak banget, bikin ngakak namun dibarengi dengan ketegangan juga nih. Departemen artistik set sudah lumayan cukup baik. Untuk para jajaran cast di sini nggak usah diragukan lagi nih. Performa acting dari Tatiana Safira dan Reval Hadi pun sudah cukup bagus. Begitupun juga dengan pemain pendukung lainnya. Namun sayangnya untuk penceritaan karakter aku merasa nih masing-masing karakter itu seperti kurang tereksplor ya. Mulai dari karakter utamanya itu sendiri, Dinda, yang ada di film ini yang kurang tergali nih. Begitupun juga dengan karakter pendukung lainnya yang cuma sebatas lewat. Masih kayak kurang bisa dieksplor lagi. Color palette yang disajikan di film ini pun cukup terasa sangat cantik namun sekaligus mencekam di satu sisi. Serta adanya beberapa visual yang mampu memicu rasa traumatik. Walaupun plotnya terasa klise dan biasa saja, namun karena adanya plot twist yang berlapis, membuat film Perempuan Bergaun Merah ini agak sedikit berbeda. Jujur, film ini menurutku memiliki konsep yang sangat potensial, namun apa daya nih, lagi-lagi dengan durasi 91 menit, menurutku masih kurang tereksplor dengan baik. Tapi di balik beberapa kekurangan tadi, aku masih cukup enjoy dan fun banget buat mengikuti film ini. Overall, film Perempuan Bergaun Merah ini sangat worth it banget buat ditonton di bioskop. Akhirnya, penantianku selama 2 tahun ini terbayarkan dan gak sia-sia. Seperti KKN di Desa Penari kemarin yang menurutku kurang memuaskan. Karena kemasannya sangat menarik, cinematic experience-nya dapet banget. Dan lagi-lagi nih membawa nafas dan warna baru lagi di dunia perhororan Indonesia. Dan cukup memuaskan batin aku sih, apalagi buat kalian penggemar Sebelum Iblis Menjemput. Wah, wajib banget buat ditonton dan gak boleh dilewatkan sama sekali.
Oh ya, film Perempuan Bergaun Merah ini resmi tayang 3 November ini di bioskop.